Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik dan berkenan hadir di rumah Aura. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang dan salam kenal ya. Oke teman-teman, jadi kali ini dimulai dari kegiatan pagi saya di dapur ya. Nah ini saya mau masak nih teman-teman. Jadi kali ini saya mau bikin sop gimblo ala-ala Jawa gitu ya. Jadi bumbunya itu gampang banget, cuman bawang bombay, bawang merah, bawang putih, terus merica gitu ya. Seperti biasa ya, bawang bombaynya saya potong kecil-kecil lalu ditumis sebentar ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rebusan ayam ya. Lalu untuk bawang merah bawang putihnya itu ditumis dulu, kemudian dihaluskan ya. Terus nanti ditambahkan pakai merica, terus pakai garam. Udah tinggal dihaluskan aja ya. Ceritanya di tempat saya itu lagi musim mendung, terus agak sering hujan gitu ya teman-teman. Terus saya tuh kepengen banget makan yang berkuah-kuah anget gitu ya. Terus saya inget tuh pas ke Jakarta saya main ke tempat kakak ipar saya, terus makan di sana tuh dikasih masakan sop gimblo gitu ya, kok rasanya seger gitu ya, seger tapi tidak enek. Terus saya juga dimasakin ayam waktu itu, terus keingetan deh kepengen bikin sop kayak kakakku itu. Oke, untuk isinya itu saya pakai wortel, terus ayam tadi ya direbus dulu, terus diambil karena nanti mau disuir-suir ya teman-teman. Terus pakai daun bawang juga, daun bawangnya dipotong-potong seperti biasanya lah ya. Terus saya juga pakai jamur ya. Jamurnya direndam dulu tadi ya, pakai air panas. Ini diiris-iris seperti ini ya teman-teman. Lalu sekarang saya mau suir-suir dulu ayamnya ya. Nah, kenapa ayamnya harus disuir-suir? Jadi kalau ayamnya disuir-suir itu rasanya lebih gurih teman-teman kalau misalkan dimasukkan lagi ke dalam kuahnya. Jadi gurihnya tuh gurih alami dari ayam ya. Tapi kalau teman-teman gak mau repot ya, tinggal dipotong kecil-kecil aja tidak apa-apa. Oke, selanjutnya dimasukkan garam, kaldu jamur, lalu jamurnya juga, terus sebagian dari daun bawangnya. Tunggu sampai matang. Kalau sudah matang tinggal dimasukkan aja soonnya ya teman-teman. Ini enak banget apalagi dimakan saat musim hujan. Nah selanjutnya ada sisaan daun bawang, tinggal diceburin lagi supaya sopnya itu terlihat lebih cantik ya karena warnanya masih segar. Nah kenapa pancinya saya geser supaya sopnya itu tidak matang banget dan tidak berubah warnanya ya. Kayak wortel, daun bawangnya itu masih segar. Oke, selanjutnya saya ini mau mempersiapkan untuk goreng tahu tempenya. Jadi saya cuma masak sop gimblo, tempe tahu aja, terus nanti mau bikin sambal bawang. Oke, sambil menunggu tahunya matang, saya mau bikin sambal bawang nih teman-teman. Jadi cuman cabai rawit, bawang putih sama garam aja ya. Seperti biasa diulek-ulek aja kayak gini. Pasti teman-teman juga semuanya udah pada bisa ya bikin sambal karena super gampang. Dan makan tanpa sambal itu seperti makan apa ya? Rasanya tuh hambar gitu ya. Jadi kalau ada sambal itu nafsu makan memang bertambah ya teman-teman. Nah supaya lebih enak dan gurih, jadi sambal bawangnya itu saya tambahkan minyak panas 1 sendok aja ya teman-teman. Jadi tidak terlalu pedas kalau udah dikasih minyak. Oke, tempe tahunya sudah matang. Alhamdulillah teman-teman, masakan saya kali ini sop tempe tahu sama sambal bawang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Oke, selanjutnya saya mau refill cemilan di toples dulu ya. Adakah teman-teman yang sama dengan saya? Jadi saya itu kalau malam itu punya niat besok saya harus makan makanan yang sehat atau clean food. Udah nggak mau makan banyak minyak, terus cemilan-cemilan kayak gitu. Tapi
keesokan harinya ketika saya belanja sesuatu ya, terus melihat berderet-deret cemilan itu ya, seperti melambai-lambai, akhirnya saya tidak tahan juga teman-teman. Jadilah saya beli cemilan beberapa ini. Begitu sampai rumah, kenapa ini banyak banget? Terus kapan saya makan sehatnya, kalau nggak dimakan sayang, kayak gitu teman-teman. Terus saya juga jarang ada tamu, mending kalau ada tamu kan bisa disuguhkan gitu ya. Ya sudah, karena takut mubazir, akhirnya ya sudah deh saya makan juga ya. Terus saya taruh di toples-toples berderet-deret gitu ya, antri buat pajangan. Tapi nggak mungkin juga tidak saya makan karena ini adalah cemilan favorit saya teman-teman. Pasti teman-teman yang ngikutin video saya bakalan tahu saya sering banget beli pangpang kuning ini ya, karena ini tuh enak banget. Terus ada tempe sagu juga, ada kelancing Kebumen, itu enak banget teman-teman. Jadi rencana tinggal rencana, keinginan untuk sehat, untuk badan tidak terlalu melar itu hanyalah sebuah angan-angan dan impian. Karena barisan cemilan ini sudah tertata rapi teman-teman, ya gimana lagi ya. Ya wes lah, disyukurin aja deh. Nanti setelah kita nyemil, saatnya saya untuk olahraga juga ya teman-teman. Semoga pokoknya sehat-sehat aja deh. Oke, selanjutnya saya mau bongkar-bongkar tanaman teman-teman. Jadi ceritanya tuh tanaman saya kan udah kurang sehat ya. Terus saya tanya-tanya nih ke teman-teman, ke tetangga gitu ya. Katanya itu karena medianya itu udah nggak bagus. Terus saya juga mulai malas ngurusin tanaman ya, karena banyak yang saya kasihkan juga. Nah terus kemarin tuh saya dikasih beberapa pot sama tetangga teman-teman, dikasih sirih gading yang udah jadi sama tanaman terang bulan. Ya sudah, akhirnya karena bagus ya saya terima aja. Padahal tanaman sirih gading itu awalnya itu dari saya juga teman-teman, terus dipelihara ya, dirawat sama tetangga saya, udah subur banget. Dan teman saya itu, tetangga saya itu sudah mulai mengurangi tanaman, dikasihkan lagi lah ke saya dan saya terima. Saya terima dengan senang hati, ya sudah akhirnya saya rawat. Ini adalah anak saya nungguin saya beberes tanaman teman-teman. Jadi anak saya tuh tadi juga bantuin beberes, tapi ketika bongkar tanamannya itu tanahnya banyak banget semut ya teman-teman. Akhirnya saya tuh dirubung semut. Apa tuh dirubung semut? Jadi semutnya tuh pada ke badan saya gitu loh. Terus saya tuh nggak tahan, akhirnya saya mandi dulu, baru deh saya beresin halaman depan rumah saya ini ya. Sekalian nanti mau disiram-siram sama anak saya katanya. Jadi dia bilang nanti yang nyiramin adik aja ya bun, udah nyapu-nyapu teras aja gitu katanya. Oke deh, jadi sebelum disiram mau saya sapu dulu tanah-tanahnya ya teman-teman, supaya ketika nyiram tuh lebih enak aja, lebih enteng. Alhamdulillah teman-teman, anak saya tuh sering banget bantuin saya ya. Apalagi kalau tahu saya itu kelihatan capek gitu, pasti mereka udah tanggap menawarkan diri untuk dibantuin apa enggak kayak gitu. Itu biasanya pekerjaan yang memang bukan kewajiban dia. Dan ini saya beresin dulu buku-bukunya anak saya, karena tadi tuh dia belajar di depan sambil nungguin saya beberes tanaman. Terus anak saya siram-siram tanamannya ya. Jadi biar nunggu airnya hilang dulu, baru nanti saya naik-naikin, saya rapiin di teras. Saya sangat bersyukur teman-teman karena dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sayang sama saya ya. Terutama keluarga ya, anak-anak, suami, kakak, pokoknya semuanya alhamdulillah pada baik dan support sama saya. Terus saya juga dikelilingi oleh teman-teman, tetangga yang sangat support kegiatan saya ya. Kayak tetangga saya ini tahu kan, sebenarnya tuh belum tahu semua sih kalau saya ada YouTube ya. Cuman ada beberapa yang tahu, yang sebelah-sebelah gitu ya.
mereka tuh support banget sama saya ya. Kalau misalkan saya lagi anteng, sepi gitu, tidak ada suara atau dipanggil-panggil gitu ya, misalkan diajak jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi, itu saya tidak menyaut. Biasanya mereka tuh paham, langsung japri, "Mbak, lagi bikin video ya?" Atau lagi edit ya, lagi sibuk ya, kayak gitu. Saya kan kadang-kadang suka diajak jalan atau olahraga gitu, suka absen dulu deh gitu. Mereka paham kalau saya tuh lagi kerja gitu. Dan alhamdulillah mereka tuh semuanya support banget sama saya. Jadi mereka tuh pada nonton, terus komennya kadang-kadang lewat WA gitu, lewat japri, misalkan nanya apa kayak gitu. Terus kakak-kakak saya juga pada support gitu ya. Cuman anehnya saya itu tidak suka kalau ditonton oleh orang-orang yang kenal. Jadi saya tuh malu, makanya kayak kemarin ke tetangga gitu ya, nggak usah pada nonton saya, kenapa sih, saya tuh malu gitu loh, nggak percaya diri karena videonya kan gitu-gitu aja, saya bilang kayak gitu. Terus kata teman saya, tetangga saya, "Kamu tuh aneh ya, orang biasanya tuh kepengen ditonton gitu ya." Nah kalau saya tuh kebalikannya teman-teman. Jadi saya kalau ditonton sama orang yang memang kenal saya tuh malu gitu loh. Makanya suka protes, "Ngapain sih, nggak usah nonton video saya kayak gitu teman-teman." Tapi saya dibesarkan hatinya oleh teman-teman, tetangga kayak gitu ya. "Semangat Mbak, Mbak tuh bisa menginspirasi aku kalau misalkan pas lagi mager, atau menginspirasi aku lagi bingung mau masak apa," kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku semangat, tapi malu gitu loh. Dan sejujurnya saya tuh malu ya kalau misalkan dibilang YouTuber gitu loh. Karena video saya ini video yang sangat ala kadarnya gitu loh, sederhana teman-teman. Saya lebih suka dibilang content creator gitu ya. Jadi kayaknya tuh kalau sebutan YouTuber itu kayak yang udah wah besar gitu loh. Padahal ya Allah, saya bener-bener insecure gitu ya. Rendah diri. Rendah diri dengan video saya yang seperti ini aja. Karena saya hanya membagikan kegiatan saya hari itu apa, ya sudah saya bagikan kayak gitu loh teman-teman. Tapi sekali lagi alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik dan sayang sama saya teman-teman. Kayak teman, saudara, tetangga, anak-anak. Walaupun kadang-kadang anak-anak tuh protes, dia tuh nggak suka kalau ibunya terlalu tidur sampai larut malam untuk ngedit gitu ya, apalagi kalau misalkan ada endorse atau kerjasama gitu, harus saya buat sebaik mungkin gitu ya, jangan ada kesalahan gitu loh. Makanya suka sampai malam saya editnya teman-teman, karena kalau ngedit malam-malam itu kayaknya lebih enak gitu ya, lebih relax gitu. Terus saya bikin video juga apa ya, kayak nggak ngotot banget gitu loh teman-teman. Istilahnya ya sudahlah, nothing tulus gitu ya namanya ya. Istilahnya saya bikin video, monggo saya serahkan sama Allah yang akan mengatur rezeki saya. Mau ada yang nonton, alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton, yang support saya. Terus pokoknya setelah saya bikin, upload, udah pasrahkan sama Allah. Allah yang akan mengatur segalanya kayak gitu teman-teman. Dan tujuan saya bikin video ini hanya sharing ya, bukan untuk ria, bukan untuk hal-hal yang negatif ya teman-teman. Semoga video saya ini walaupun sederhana ada manfaatnya walaupun sedikit. Pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua, baik yang komen ataupun yang tidak komen, baik yang nonton sebentar atau lama, pokoknya saya banyak-banyak terima kasih. Oke, sekian dulu video saya kali ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.